Shalom, jemaat Tuhan yang ada dimanapun kita berada, kita kembali lagi di ibadah online. Kita tetap semangat walaupun sudah 3 bulan lebih kita ibadah. Kita harus tetap semangat walaupun ada di rumah. Percaya saja bahwa Tuhan ada dan melawat kita dimanapun kita berada. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita akan nyanyikan lagu Kupandang Wajahmu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, bukan dengan kekuatanku ku dapat
siap memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Shalom semuanya, masih tetap semangat, kita akan naikkan pujian Allah sumber kuatku. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Mengenalmu. Lihat hidupku
yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari dengan pujian ini sekali lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau. Haleluya. Inilah pujian yang keluar dari hati kami, bahwa kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami dilahirkan ke dunia ini bukan satu maksud yang tidak ada apa-apanya, tapi dengan satu tujuan untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih dan terimalah pujian kami Bapa. Pujian yang keluar dari hati kami yang mengalir, dan kami tahu itu naik di hadapan menjadi dupa yang harum. Saatnya Engkau berbicara buat kami Tuhan. Kami merindukan firman-Mu, kami merindukan sabda-Mu yang berbicara atas kami. Mari Tuhan kuatkan kami. Mungkin kami sudah goyah, Tuhan kuatkan kami. Mungkin lutut kami ini sudah tidak mampu untuk berdiri, kuatkan kami Tuhan. Sadari bahwa selalu ada Tuhan yang menopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, biarkan firman ini kami terima dan kami dengar, dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami siap untuk mendengar sabda. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara, dimanapun saudara berada, kau yang ada di rumah, kau yang ada dimanapun, saya tetap percaya Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, dan nama itu tidak akan pernah berubah saudara.
ketika namanya adalah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Dia selalu menepati janjinya dan dia ada terus bersama dengan kita. Baik saudara, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membuka di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. 20 ayat 1 perikop ini saudara. Saya membacakan untuk saudara. Di bawah judul perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Mulai ayat yang ke-10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Di dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik jika perbuatan, bila kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. 19. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, sore menjelang malam ini saya akan berbicara tentang penyerahan diri secara total. Penyerahan diri secara total. Seorang yang berserah adalah seorang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kalau diidentikan dengan kata, yaitu katanya adalah pasrah. Seorang yang tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Seorang yang tidak mampu lagi untuk bertindak apa-apa. Dia pasrah terhadap keadaan yang menjepit dia. Dia pasrah terhadap keadaan yang mendesak dia. Dia pasrah dengan keadaan yang begitu menekan dia. Tapi hari ini kita belajar, sore hari ini kita belajar dari Paulus, saudara. Kita tahu siapa Paulus, seorang rasul yang dipilih Tuhan langsung, bukan melalui sebuah undi, bukan melalui murid-murid yang lain, saudara. Bukan melalui 12 murid, bukan melalui 12 rasul. Tetapi Tuhan sendiri yang menampakkan diri kepadanya dan berkata kepada dia, Saulus, Saulus, yang pada saat itu namanya adalah Saulus, mengapa kau menganiaya?
Sejak saat itulah Saulus diganti nama menjadi Saulus, dan dia mengenal siapa Allahnya, dan dia tahu dan sangat tahu arti kata berserah. Di dalam pengirikannya kepada Tuhan, di dalam pelayanan demi pelayanan, di dalam misi demi misi yang dia kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, dia sangat tahu arti kata berserah. Sebagian jemaat yang dia dirikan, ketika dibanding dengan 11 murid Tuhan, 11 rasul Tuhan, Paulus adalah orang terbanyak yang mendirikan jemaat. Itu tercatat di dalam Alkitab, saudara. Dan dari sekian jemaat yang didirikan, satu yang saya sangat salut atas hidupnya. Dia tidak pernah meminta-minta kepada jemaatnya. Bahkan di dalam perjalanan misi, di dalam perjalanan pelayanannya, dia tidak pernah meminta-minta terhadap jemaat yang dia dirikan. Dia melakukan pelayanannya dengan apa yang dia miliki, saudara. Dia adalah orang yang sangat tidak mau merepotkan jemaatnya. Dia adalah seorang yang tidak mau membebani jemaatnya. Bahkan Alkitab pernah mencatat, selain dia memberitakan perkabaran Injil, selain dia menjalankan misi daripada Tuhan, selain dia menjalani pelayanan demi pelayanan, dia adalah seorang penjual tenda, saudara. Dia adalah seorang penjual tenda, yang artinya apa? Ada satu usaha yang Paulus lakukan untuk mencukupi perjalanannya, untuk mencukupi misinya, untuk mencukupi pelayanannya kemanapun dia pergi. Saudara yang terkasih, saya ingin katakan, berserah bukan berarti menyerah dengan keadaan. Sore hari ini saya ingin ingatkan kepada kita sekalian, berserah bukan berarti menyerah kepada keadaan. Kita lihat Paulus, sekalipun dia tidak pernah meminta-minta kepada jemaat yang notabene adalah pendirian dia sendiri, yang didirikan oleh dia, dialah sebagai gembala jemaat, tetapi dia tidak pernah meminta-minta. Artinya apa, saudara? Satu penyerahan diri yang total seutuhnya, dan dia lakukan penyerahan diri itu bukan untuk menyerah kepada keadaan. Harus dimengerti, setiap pelayanan butuh yang namanya uang. Setiap misi yang Paulus lakukan butuh yang namanya uang. Kadang dia naik perahu, tertulis di situ. Dia pergi ke Makedonia, dia pergi ke Yunani, dia pergi ke Roma. Saya sangat percaya membutuhkan uang yang sangat besar. Tetapi dengan tidak mengemis kepada jemaatnya, dia ingin membuktikan satu penyerahan total kepada Tuhan. Dia ingin membuktikan bahwa penyerahan seutuhnya dirinya kepada Tuhan itu mampu mencukupkan dirinya di dalam setiap pelayanan yang Tuhan beri atas hidupnya.
Ada 3 hal yang ingin saya ingatkan kepada kita sekalian sore hari ini, saudara. Yang pertama, Paulus bisa berserah secara utuh karena dia memberi diri selalu bersukacita. Coba lihat ayat yang ke-10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudara, dengan baik, Paulus memberi diri selalu bersukacita. Artinya apa, saudara? Dia tidak membiarkan masalah berlarut-larut dalam kehidupannya. Paulus adalah seorang yang tidak membiarkan masalah itu berlarut-larut di dalam pikirannya, saudara. Ada tertulis bahwa sukacita itu adalah kekuatan Allah. Dikatakan apa? Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali tentang aku. Berarti ada sebuah pernyataan bahwa jemaat yang didirikan, yaitu jemaat di Filipi, terkadang tidak pernah memikirkan Paulus, tetapi dia tidak peduli. Yang dia peduli adalah memikirkan bagaimana pekerjaan pelayanan Tuhan, misi yang ditaruh di dalam hatinya berjalan dengan baik. Bukan berarti Paulus tidak butuh uang. Dia sangat membutuhkan itu. Tetapi dia selalu bersukacita, dan sukacita itulah yang membuat dia tidak pernah khawatir tentang apa yang dia tidak pernah miliki. Bagaimana dia harus pergi ke satu daerah, bagaimana dia harus pergi ketika misi itu harus dijalankan. Dia tidak pernah berpikir itu, saudara. Yang dia tahu adalah bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik ketika aku berserah kepadanya. Di akhir khotbah ini saya akan bersaksi bagaimana tentang kehidupan saya pribadi, saudara. Jadi dengan baik, berserah bukan menyerah dengan keadaan, tapi seorang yang berserah adalah seorang yang selalu bersukacita, saudara. Sukacita itu adalah kekuatan Allah. Ingat, di dalam Amsal dikatakan apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki obat yang sangat manjur. Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki obat yang sangat manjur. Artinya di dalam kebahagiaan itu tidak pernah ditemukan sebuah penyakit, saudara. Dan Paulus mengalami itu. Paulus sangat tahu itu. Orang yang berbahagia, orang yang bersukacita adalah orang yang bisa berserah secara penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap bersukacita. Apapun yang terjadi, dia tetap bahagia. Susah memang untuk dilakukan, tetapi harus bisa dilakukan. Penyerahan total secara utuh kepada Tuhan adalah penyerahan yang disertai dengan sukacita yang luar biasa. Ketika ada masalah, seolah-olah tidak pernah ada masalah. Yang kedua, kenapa Paulus bisa berserah? Saya akan bacakan ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Garis bawah, segala perkara.
setiap persoalan, semua masalah, baik itu baik keadaannya, baik itu tidak baik keadaannya, semua keadaan dikatakan apa saudara? Aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Artinya apa? Saya ingin jelaskan. Yang kedua, seorang yang berserah adalah seorang yang bisa berkata bahwa ada kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa orang bisa gila? Memikirkan sesuatu, dia tidak tercapai pemikiran itu dan dia gila, saudara. Karena dia memikirkan dengan kekuatannya sendiri. Kenapa manusia bisa stres? Setiap ada masalah dia pikirkan dan stres, saudara. Tingkat stresnya begitu tinggi. Karena dia memikirkan dengan kekuatan sendiri. Tetapi hari ini dengar baik. Seorang yang memikirkan dengan kekuatan sendiri adalah seorang yang siap-siap untuk stres dan bahkan untuk mencapai tingkat gila, saudara. Tetapi kembali saya ingatkan perkataan Paulus. Ketika semua perkara diserahkan kepada Tuhan, ketika semua masalah diserahkan kepada Tuhan, Paulus sangat percaya Dia memberi kekuatan kepada Paulus dan dia juga akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Tuhan yang memberikan kekuatan atas Paulus dan Tuhan yang memberi tanggungan kepada Paulus, Tuhan juga akan menanggung beban itu untuk saudara dan saya. Jadi tetap enjoy, santai saja, nikmati saja hidupmu, saudara. Yang ketiga, saya katakan, kenapa Paulus bisa berserah? Di dalam ayat 19 jelas dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi siapa yang memenuhi keperluan saudara? Allah. Siapa? Manusia. Allah yang memenuhi. Paulus tidak katakan jemaatku akan memenuhi kebutuhanku. Paulus tidak katakan semua yang aku gembalakan akan memenuhi semua kebutuhanku. Tidak. Tetapi dengan yakin dan suara lantang dia berkata, Allahku yang aku sembah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saudara yang terkasih, seorang yang berserah adalah seorang yang percaya akan kuasa Tuhan. Engkau boleh lakukan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan. Engkau boleh lakukan dengan segala kekuatanmu untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi dengan baik, ketika engkau tidak mempercayai kuasa itu, ketika engkau tidak mempercayai kuasa itu, sejauh mana engkau bisa usahakan, tidak akan pernah mencukupi kehidupanmu. Seorang yang percaya kuasa Tuhan artinya dia percaya seutuhnya dan menyerahkan seutuhnya, bahkan hidupnya, bahkan nyawanya ke dalam tangan yang menjunan hidupnya, yang merajut hidupnya. Saya ingatkan kembali, Paulus bisa berserah karena dia selalu merasa bersuka cita atas hidupnya. Yang kedua, Paulus bisa berserah karena
dia percaya Tuhan yang memberi tanggungan. Yang ketiga, Paulus bisa berserah karena dia tahu bahwa kekuatan Allah mampu memberikan, mencukupi setiap kebutuhan yang dia butuhkan. Saya tutup dengan kesaksian saya, saudara. Pandemi COVID ini membuat semua ekonomi keadaan goyang, saudara. Saya yakin bukan saya saja atau beberapa hamba Tuhan di tempat ini, di gereja ini yang merasakan itu. Saya yakin semua bidang, semua kita merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dampaknya di dalam kehidupan saya membuat hampir 4 bulan saya tidak berusaha mencari dengan usaha saya melalui pekerjaan saya di Grab, saudara. Saya tidak keluar karena keluar juga rugi sekali bensinnya, saudara. Jadi saya ingin share kepada saudara, ada 3 hal yang saya takutkan sebenarnya. Yang pertama, saya takut anak-anak saya tidak makan karena saya tidak ada penghasilan, saudara. Yang kedua, saya takut saya tidak bisa membayar uang sekolah dan tahun ini saya harus membayar uang pangkal 2 anak sekaligus, saudara. Dan yang ketiga, ketakutan saya adalah saya takut kehilangan kendaraan saya karena cicilan yang harus saya bayar untuk kendaraan saya. Tapi dari setiap peristiwa yang terjadi saat ini, saya benar-benar diajarkan untuk berserah dan tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Saya berdoa yang pertama, Tuhan, saya tidak mau jangan sampai anak saya tidak makan. Saya tidak tahu dari mana itu datangnya. Tiba-tiba istri saya mendapatkan WA, Bu, mau beras gak? Kami dari gereja sedang mengadakan sosial bagi-bagi beras untuk orang yang kena dampak. Oh, istri saya langsung bilang, boleh Bu, boleh. Akhirnya 30 liter beras kami dapatkan, saudara. Sebagian saya bagikan ke orang-orang yang tidak mampu juga. Saya berkata, puji Tuhan, saya bilang. Ketakutan saya yang pertama lolos. Akhirnya saya bisa makan. Hampir 4 bulan ini saya mengenai makanan tercukupi, saudara. Yang kedua, saya bergumul lagi masalah uang sekolah dan uang pangkal anak saya, saudara. Tuhan, kalau boleh saya tidak mau anak saya cuti sekolah. Tapi kembali lagi bagaimana rencana Tuhan. 2 anak bukan murah, saudara. Uang pangkal, uang sekolah ini, saudara, bukan satu hal yang murah. Tapi puji Tuhannya uang sekolah dari bulan Maret itu sudah terpenuhi sampai akhir ini. Ya, saya harus bergumul dengan uang pangkal 2 anak, saudara. Saya berserah, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Saya nggak ngerti uang dari mana, Tuhan. Saya nggak kerja. Tuhan baik, saudara, luar biasa baik. Saya di Grab tidak bekerja, tidak bisa keluar karena merugi. Tuhan bukakan saya
dari segi pelayanan, saudara. Tuhan tambahkan dari segi pelayanan. Waduh, itu luar biasa, saudara. Saya nggak tahu dari mana. Ada aja saya untuk bisa melayani keluarga-keluarga. Sampai terakhir, ada beberapa orang yang minta nomor rekening saya. Saya bilang, buat apa, Bu? Saya mau memberkati Bapak atas pelayanan Bapak. Oh, langsung saya kasih, saudara. Tidak menyangka semua tercukupi. Saya bisa mencukupi uang pangkal kedua anak saya beserta uang sekolah yang terakhir ini, saudara. Tinggal seragam sama buku yang belum terkumpul. Saya tidak pikirkan itu masih ada 2 bulan lagi ke depan. Saya masih bisa kumpulin. Yang kedua sudah lewat, saudara. Saya bilang sudah lewat, terima kasih Tuhan. Yang ketiga, masalah mobil. Saya berdoa, Tuhan, 8 bulan lagi. Sayang sekali kalau mobil ini ditarik. Perjuangan saya selama ini sia-sia, Tuhan. Tapi satu hal yang membuat saya terkagum, sangat terkagum, saudara. Dibukakan dari setiap pelayanan demi pelayanan. Saya tidak keluar, bahkan saya katakan, satu hari kadang saya bisa 16 jam di Grab, sebulan aja belum tentu cukup untuk kehidupan saya bersama anak istri saya. 16 jam kadang kaki saya sampai pincang-pincang turun dari mobil, badan saya sampai gemetar-gemetar turun dari mobil. Terkadang tidak cukup, saudara. Tetapi dengan baik, ini yang saya saksikan dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa saya tidak pernah keluar. Kalaupun keluar hanya 1-2 trip, saudara, tidak ada lagi, saya pulang. Dan itu hitungan jam, siang saya balik, saudara. Tapi dengan baik, Allah saya sanggup mencukupkan, dan sampai bulan ini sudah tertutup masalah mobil saya. Tinggal 6 bulan lagi, saudara. Saya masih gumuli. Tetapi sepanjang perjalanan saya ini, saudara, di tengah keadaan COVID, saya tidak pernah melihat bahwa tangan Tuhan meninggalkan saya. Ketika saya berserah penuh kepada Tuhan. Engkau yang mengatur hidup saya. Engkau yang mengendalikan hidup saya, Tuhan. Engkau adalah majikan saya, dan Engkau mampu mencukupi semua kehidupan saya. Hanya perkataan itu yang saya katakan. Saya tidak memperkatakan yang lain, saudara. Tetapi dengan baik, hari ini saya saksikan, saya melihat bahwa tangan Tuhan yang begitu hebat, yang begitu kuat, perkasa, mampu mencukupkan keadaan keluarga saya. Dan saya percaya apapun keadaan saudara hari ini, mungkin saudara terkena dampak juga dari COVID-19, ekonomi saudara sedang berantakan. Saya hanya ingatkan bahwa Tuhan yang saya sembah mampu untuk menutupi semua ekonomi keluarga saya sampai hari ini. Saya sangat percaya majikan yang saya sembah mampu mencukupi semua kebutuhan saudara juga. Berserah secara penuh. Engkau akan melihat bahwa tangan Tuhan yang akan menutupi semua itu. Amin, buat firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami tahu di tengah segala keadaan COVID yang sedang terjadi, ada banyak dampak ekonomi yang begitu hebat melanda Indonesia, termasuk kami juga terkena dampaknya. Ada pengurangan gaji karyawan, Tuhan. Ada terkena dampak usaha di dalam segi perdagangan yang begitu turun omset drastis. Ada begitu banyak ketakutan demi ketakutan. Mungkinkah bulan depan saya masih ada di dalam perusahaan ini?
atau saya sudah di PHK. Tetapi yang Amba saksikan jelang malam ini satu Tuhan. Ketika kami berserah kepada Tuhan, kami akan melihat bahwa tangan Tuhan akan turun buat kami. Ketika keadaan mendesak dan kami tidak bisa berbuat sesuatu, kami di situ berusaha untuk berserah kepada Tuhan dan melihat bahwa tangan Tuhan yang begitu kuat mengatur semua roda kehidupan, roda perekonomian kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kalau Tuhan menolong hamba-Mu ini, Amba pastikan malam hari ini Tuhan pun akan menolong setiap kami jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan pasti akan mengendalikan ekonomi jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Jemaat Tuhan, engkau memiliki iman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Jika Dia mampu menolong saya yakin Tuhan yang sama akan mampu juga menolong engkau, membawa engkau dari keterpurukan yang sedang terjadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur pada kami surga. Haleluya. Semuanya berkati katakan bersama saya. Amin. Amin. Saya kembalikan. Iya, terima kasih kepada hambanya Bapak Markus yang sudah menyampaikan firman. Dan sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala hal yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati segala persembahan kami Tuhan menjadi domba yang di hadapan-Mu ya Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Untuk persembahan nanti saudara yang di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening ATM Bendahara Gereja Bapak Henry Sutanto. Nanti rekeningnya akan dibagikan di grup jemaat. Dan juga pengumuman selanjutnya, setiap hari Rabu kita ada doa seperti biasa doanya, tapi tidak ada di tempat ini, ada di melalui aplikasi Zoom. Jadi nanti linknya akan dibagikan di grup jemaat. Bagi saudara yang berminat untuk doa, jam 7 malam kita akan doa di Zoom ya, aplikasi Zoom. Demikian pengumumannya. Kita akan menaikkan doa syafaat. Saya minta kepada Bapak Pace untuk berdoa. Ya, mari kita semua tunduk kepala dengan Tuhan berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Bapa yang penuh dengan cinta kasih. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu karena begitu besar kasih setia-Mu terhadap kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman kebenaran Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat gereja kami Tuhan. Kami serahkan semua jemaat ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, melindungi mereka dari sakit penyakit Tuhan COVID-19. Berikan kesehatan kekuatan bagi mereka Tuhan Yesus. Tuhan menjaga dan mengawali mereka dengan kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk COVID-19 di Indonesia ini Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami Tuhan, supaya mereka disiplin, mereka bisa menjaga diri mereka Tuhan terhadap COVID-19 Tuhan Yesus. Semua orang yang sakit di mana saja mereka berada Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, jamah mereka supaya mereka bisa sembuh dari sakit penyakit ini Tuhan Yesus. Ada keluarga-keluarga yang mengalami duka Tuhan, kami berdoa biar Tuhan menghibur mereka. Tuhan, jamah mereka supaya hati mereka tetap bersuka cita dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa supaya di tengah-tengah COVID ini Tuhan Yesus, banyak orang boleh mengenal Engkau, boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh dunia Tuhan yang dilanda oleh COVID-19 Tuhan. Tuhan berikan sukacita dan sejahtera Roh Kudus Tuhan Yesus.
Banyak korban yang meninggal Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar keluarga yang ditinggalkan Tuhan tetap terhibur oleh Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah melalui COVID ini Tuhan, banyak jiwa di seluruh dunia Tuhan ketuk hati mereka supaya mereka mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati bangsa kami. Hanya nama Tuhan Yesus firman yang kita berdoa kepada Bapa di surga. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita angkat kedua belah tangan kita, baik yang saat ini ada dalam ibadah di ruang ibadah ini, maupun engkau yang di rumah. Kita ambil langkah profetik, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita umat kudus. Yang percaya katakan amin.